Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu, yaitu Ibu Rulia Salsabila dari PLP Universitas Siliwangi yang kesempatan mengajar di MAN 1 Kota Tasikmalaya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Nah, setelah berdoa, jangan lupa ya untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Silahkan mengisi absensi yang telah disediakan di e-learning. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tidak kekurangan satu apapun. Alhamdulillah, kita masih dapat bertemu pada kesempatan kali ini, yaitu masih dalam pembelajaran biologi bersama Ibu, dan masih mengenai materi pembelahan sel. Sebelumnya, ada yang ingat materi sebelum ini? Materi kemarin? Ayo, siapa yang ingat? Iya, betul sekali ya. Materi kemarin mengenai materi pembelahan meiosis. Nah, sekarang kira-kira materinya apa ya? Ada yang tahu atau ada yang sudah baca mengenai materi sekarang? Baik, kita simak bareng-bareng ya. Jangan lupa untuk mendownload bahan ajaran yang telah Ibu sediakan di e-learning MAN 1 Kota Tasikmalaya. Jangan lupa di-download dan dibaca lalu dipahami. Jika ada yang tidak dimengerti, silahkan tanyakan Ibu melalui forum di e-learning ataupun di WhatsApp group ya. Ya, sekarang siapkan alat tulisnya, catat poin-poin penting pada pembelajaran kali ini, dan catat juga apa yang ingin kalian tanyakan atau kalian tidak mengerti dengan pembelajaran kali ini. Langsung ya, pada slide yang pertama, yaitu adalah judulnya, adalah masih mengenai materi pembelahan sel. Materi pembelahan sel yang ini berkaitan dengan gametogenesis. Ibu punya pertanyaan nih, apakah sel tubuh selalu membelah? Bagaimana dengan pembentukan sel gamet? Ada yang bisa menjawabnya? Iya, sel tubuh memang selalu membelah. Tapi bagaimana ya dengan pembentukan sel gamet? Ada yang bisa menjawabnya atau ada yang mengetahuinya? Oke, baik. Karena belum ada yang bisa menjawab dengan benar, maka mari kita sama-sama menyimak pembelajaran kali ini agar dapat menjawab pertanyaan dari Ibu tadi ya, bagaimana dengan pembentukan sel gamet. Langsung saja kepada materi yang pertama. Oke, slide selanjutnya mengenai kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu yang pertama adalah menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Yang kedua, menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan dan juga maupun sel tumbuhan. Lalu di sini ada tujuan pembelajarannya. Diharapkan kalian dapat memenuhi tujuan pembelajaran yang ini setelah kita mempelajari mengenai gametogenesis. Yang pertama, menjelaskan apa itu gametogenesis dan juga proses gametogenesis. Yang kedua, menjelaskan spermatogenesis dan juga proses pembentukan spermatogenesis. Yang ketiga, proses pembentukan oogenesis dan juga apa itu oogenesis. Yang keempat, mampu menjelaskan proses gametogenesis pada hewan. Yang kelima, mampu menjelaskan proses gametogenesis pada tumbuhan. Dan yang keenam, mampu menyajikan hasil pengamatan gametogenesis pada sel tumbuhan maupun sel hewan dari literatur yang telah disediakan. Langsung saja Ibu bagikan LKPD-nya, silahkan dikerja secara mandiri ya, atau dapat di-download di e-learning MAN 1 Tasikmalaya, nanti akan Ibu upload, oke, filenya. Nah, kira-kira kita ini materi pokoknya mengenai menjelaskan proses gametogenesis pada hewan dan juga gametogenesis pada tumbuhan. Nah, tujuannya ini diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan gametogenesis dan tahapan gametogenesis, mampu menjelaskan apa itu spermatogenesis dan juga tahapan spermatogenesis, mampu menjelaskan apa itu oogenesis dan apa pembentukan atau proses pembentukan dari oogenesis. Yang keempat, menjelaskan
proses gametogenesis pada hewan. Yang kelima, pembentukan atau proses gametogenesis pada tumbuhan. Lalu yang keenam, mampu menjadikan hasil pengamatan gametogenesis dan juga pada tumbuhan dan juga pada gametogenesis pada hewan sesuai dengan kajian literatur yang sudah Ibu siapkan di LKPD ini. Nah, untuk alat bahannya sendiri itu ada handphone, ada laptop, ada juga alat tulis. Lalu untuk bahannya itu ada gambar-gambar mengenai spermatogenesis dan oogenesis baik pada hewan ataupun tumbuhan ataupun pada manusia. Ada buku literatur dan juga alat-alat tulis. Lalu rumusan masalahnya, bagaimanakah perbedaan proses dari terbentuknya gamet jantan dan gamet betina pada hewan dan juga tumbuhan? Nah, langkah kerjanya yang pertama, bacalah buku paket atau sumber yang telah disediakan oleh Ibu dan juga Ibu Haja Sumarni tentang proses gametogenesis pada jantan ataupun betina, baik dari hewan maupun tumbuhan. Lalu, amatilah gambar mengenai spermatogenesis dan juga oogenesis atau pada hewan dan mikrosporosit dan juga megasporosit pada tumbuhan. Lalu, jawablah pertanyaan yang telah tersedia di LKPD ini. Nah, dapat dilihat ya gambarnya. Nah, silahkan Ibu beri waktu selama 30 menit ya. Silahkan dikerjakan, selamat mengerjakan. Nah, bagaimana, ada yang ingin tanyakan mengenai atau mengenai LKPD-nya? Oke, Ibu jelaskan saja ya, bagaimana cara mengisi dari masing-masing pertanyaan yang di LKPD ini. Yang pertama itu kan ada, sudah jelas ya, yang pertama itu menjelaskan apa itu spermatogenesis juga apa itu oogenesis. Lalu yang kedua kan terdapat tabel nih. Tabelnya ini merupakan kalian isi nih tempat terjadinya pembentukan spermatogenesis di mana, di manusia dan juga pada hewan. Kan sama ya. Lalu tujuannya apa? Dijawab. Prosesnya prosesnya bagaimana dari spermatogenesis dan juga oogenesis. Lalu ada tempat pematangannya tuh di mana dan juga hasilnya. Lalu tahapan spermatogenesis dan oogenesis itu kan ada soalnya ya. Jelaskan tahap spermatogenesis dan juga oogenesis dari gambar yang telah tersedia. Kira-kira yang mana ya yang spermatogenesis dan juga oogenesis? Yang atas atau yang bawah? Ayo. Dan kira-kira itu untuk apa ya, hewan ataupun tumbuhan? Nah, kalian bisa jawabnya kan, itu untuk apa? Nah, untuk yang keempat ini adalah gametogenesis pada tumbuhan aja. Berarti gambarnya yang mana? Berarti itu apa? Spermatogenesis ataupun oogenesis atau megaspora atau mikrospora. Nah, kalian dapat menjawabnya di situ. Lalu ada mengenai kesimpulan. Nah, dari LKPD ini, dari semua pertanyaan ini kalian simpulkan. Lalu kalian tulis di sini. Seperti itu. Nanti jika masih ada waktu, kita akan membahas bersama-sama mengenai jawaban dari LKPD ini. Oke, waktu untuk mengerjakan LKPD telah habis ya, telah selesai. Nah, kita bahas bersama-sama ya, atau sebelumnya ada yang ingin maju ke depan? Oke, karena tidak ada, jadi Ibu jelaskan saja ya. Nah, kalian bisa bertukar LKPD-nya dengan temannya nanti atau diserahkan di e-learning, nanti akan Ibu baca atau Ibu nilai ya. Nanti sekarang kita samakan bareng-bareng ya di sini ya. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan spermatogenesis dan juga oogenesis? Ada yang mengetahui nggak sih apa itu gametogenesis? Yang telah baca-baca sebelumnya di rumah atau telah mengetahui dari SMP? Iya, betul sekali. Gametogenesis ini merupakan proses pembentukan pembentukan gamet atau sel kelamin yang terjadi melalui pembelahan apa? Pembelahan meiosis. Iya, pembelahan yang sebelumnya kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu pembelahan meiosis. Kenapa ya kira-kira menggunakan pembelahan meiosis? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Kenapa menggunakan pembelahan meiosis? Karena hasilnya itu adalah setengah dari keturunan induknya, atau bukan bersifat diploid, tapi bersifat haploid. Oke, untuk slide selanjutnya, pada pembelahan ini atau pembelahan gametogenesis ini, dia itu mengandung satu genom atau haploid atau disebut juga sebagai N. Lalu yang kedua, gametogenesis pada pria disebut sebagai spermatogenesis dan untuk wanita disebut sebagai oogenesis.
Untuk nomor 2 itu selanjutnya, slide selanjutnya yaitu ada gambar mengenai spermatogenesis dan juga tempat dibentuknya atau tempat terbentuknya spermatogenesis. Ibu jelaskan ya, tolong simak dengan baik-baik. Nah, pembelahan spermatogenesis ini terjadi pada saat setelah masa puber sampai selama hidupnya, sepanjang hidupnya sampai dia meninggal. Nah, spermatogenesis ini pembentukannya itu sehari itu dapat sekitar 300 juta sampai 400 juta sel. Nah, langkah-langkahnya itu atau prosesnya itu, yang pertama adanya spermatogonium. Spermatogonium ini masih bersifat 2N dan mengalami pembelahan mitosis, menghasilkan spermatosit primer yang masih bersifat diploid juga karena menggunakan pembelahan mitosis, sehingga masih menghasilkan keturunan yang sama dengan induknya, yaitu 2N. Setelah itu, spermatosit primer ini melakukan pembelahan. Pembelahannya ini pembelahan meiosis 1, sehingga menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Nah, yang masing-masing sudah bersifat haploid. Ya, kenapa haploid? Karena tadi menggunakan proses pembelahan meiosis, sehingga menghasilkan setengah dari jumlah kromosom induknya. Lalu dari spermatosit sekunder ini membelah lagi menggunakan meiosis 2, sehingga menghasilkan spermatid, yaitu 4 spermatid, karena tadi kan yang membelah adalah 2 spermatosit sekunder dan menggunakan pembelahan meiosis. Setelah itu spermatid ini mengalami diferensiasi, pembelahan lagi, dan dibantu dengan sel Sertoli, sehingga menghasilkan 4 sperma yang fungsional. Maksudnya fungsional itu apa? Fungsional ini maksudnya sel sperma ini dapat digunakan dengan fungsi dan juga sesuai fungsi dan juga sesuai dengan strukturnya. Nah, kira-kira pembentukannya di mana ya? Ada yang tahu tidak pembentukan sperma itu di mana? Ada yang bisa menjawabnya? Atau ada yang baca-baca sebelumnya? Iya, betul sekali. Sel sperma ini dibentuk di epididymis, lebih tepatnya pada saluran tubulus seminiferus. Lalu pada slide selanjutnya ini ada mengenai proses spermatogenesis yang lebih lengkap dibanding tadi yang Ibu jelaskan. Yang pertama, spermatogonium yang bersifat 2N ini membelah secara mitosis, hasilnya adalah pembelahan yang masih bersifat 2N. Karena pembelahan mitosis itu menghasilkan jumlahnya sama dengan kromosom induknya. Lalu yang kedua, sel anak selanjutnya tumbuh dan berdiferensiasi, mengalami perubahan bentuk menjadi spermatosit primer karena spermatosit primer yang masih bersifat 2N. Nah, spermatosit primer ini mengalami pembelahan meiosis 1 sehingga membentuk atau menjadikan atau menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Nah, dia ini membelah lagi nih menggunakan meiosis 2 dan menghasilkan 4 spermatid yang masing-masing bersifat N. Karena tadi yang membelah ada berapa? Ada 2 spermatosit sekunder sehingga menghasilkan 4 spermatid. Lalu 4 spermatid ini mengalami diferensiasi menghasilkan 4 sperma yang fungsional yang dapat digunakan secara fungsinya tuh. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan gak ya tentang spermatogenesis ini? Atau penjelasan Ibu terlalu cepat? Silahkan, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ya. Atau bisa dipotong dengan cara yang lebih sopan ya kepada Ibu. Seperti misalnya, mohon maaf Ibu, terlalu cepat, atau saya tidak mengerti di bagian mana. Nanti bakal Ibu review kembali ya. Nah, kira-kira yang mau bertanya nggak nih? Oke, karena nggak ada, Ibu lanjut ya ke pembahasan selanjutnya mengenai oogenesis. Nah, oogenesis ini merupakan pembentukan dari ovum pada wanita. Nah, dia ini terjadinya di ovarium.
Nah, berbeda dengan spermatogenesis, ovum ini ada atau dibentuk pada saat kita sebelum lahir, yaitu pada fase organogenesis atau pada saat pembentukan organ di dalam tubuh atau di dalam rahim ibu kita. Nah, tapi pada saat kita lahir terhenti, lalu dilanjutkan lagi pada saat kita berusia 7 sampai dengan 9 tahun atau masa balik. Nah, sperma oogenesis ini makin lama ini jumlahnya itu makin berkurang ovumnya karena beda dengan pria ya. Pria kan selama sepanjang hidup nih menghasilkan spermanya. Namun untuk wanita ini ada fase menopause atau fase di mana kita mengalami pemberhentian atau mengalami pemberhentian dari proses oogenesis ini atau pembentukan ovum. Seperti itu. Nah, kita ke gambarnya ya, gambar pembentukan dari ovum atau oogenesis. Nah, yang pertama ada primordial germ cell di embrio, yaitu tadi kan pada saat pembentukan organogenesis ya. Lalu ada mengalami diferensiasi, menghasilkan oogonium. Oogonium ini masih bersifat diploid atau 2N. Nah, dia ini mengalami pembelahan mitosis nih. Berarti hasilnya masih berapa? Iya, benar sekali. Masih 2N ya hasilnya ya. Nah, hasil 2N ini atau oosit primer. Oosit primer ini mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan oosit sekunder, satu oosit sekunder dan satu badan polar. Nah, ketika tidak ada fertilisasi atau tidak ada pembuahan dari sperma, maka terhenti di sini nih, terhenti di spermatosit sekunder. Mohon maaf maksud ibu di oosit sekunder dan satu badan polar ya, itu terhenti di sini jika tidak ada fertilisasi dari sel sperma. Namun jika ada fertilisasi atau ada pembuahan dari sperma, maka dilanjutkan, yaitu dari satu oosit sekunder itu membelah melalui meiosis 2 yang menghasilkan satu sel ovum dan juga satu badan polar. Nah, badan polar yang tadi ini yang sama dengan oosit sekunder ini membelah lagi biasanya. Jadi secara garis besarnya dia ini menghasilkan satu ovum atau satu sel telur yang bersifat fungsional dan 3 badan polar. Nah, jika tidak ada pembuahan, maka terjadilah peluruhan dengan darah dari endometrium sehingga disebut sebagai menstruasi. Nah, tadi di mana tempat terjadinya ibu ingin bertanya? Di manakah tempat terjadinya oogenesis ini? Ayo, ada yang tahu? Iya, betul sekali di ovarium ya. Tadi ibu sudah menyebutkannya kan di ovarium. Slide selanjutnya itu mengenai proses oogenesis. Nah, oogonium yang bersifat 2N membelah diri secara mitosis. Hasilnya berupa oogonia yang masih bersifat diploid juga. Salah satu oogonia ini tumbuh dan berdiferensiasi menjadi oosit primer yang masih bersifat 2N atau diploid. Nah, yang ketiga, oosit primer ini mengalami pembelahan meiosis 1 dan menjadi satuan satu oosit primer dan juga satu oosit sekunder dan juga satu badan polar. Yang pertama. Nah, pada saat tidak ada fertilisasi atau tidak ada pembuahan dari sperma, maka terhenti di sini prosesnya. Namun jika ada fertilisasi, maka oosit ini nantinya ini akan melakukan pembelahan meiosis 2. Nah, pada tahap ini oosit sekunder ini mengalami pembelahan menjadi satu ootit ini dan juga satu badan polar. Nah, satu ootit ini akan membelah melalui meiosis 2 yang menghasilkan satu sel ovum dan juga satu badan polar sehingga sel atau oogenesis ini menghasilkan satu sel ovum atau ovum yang fungsional dan 3 badan polar. Nah, jadi oosit sekunder ini kan kalau pada saat oosit sekunder ya, fase oosit sekunder ini jika tidak ada pembuahan, maka dikeluarkanlah folikel-folikel pada ovarium pada saat ovulasi. Seperti itu. Kalau misalkan tidak ada spermatozoa atau tidak ada spermatozoa sehingga adanya menstruasi karena tidak ada yang membuahi. Gitu.
Jadi berbeda ya dari yang spermatogenesis dan juga oogenesis. Siapa yang mau menyebutkan perbedaan dari spermatogenesis dan juga oogenesis? Hayo. Iya, Ibu bahas kembali ya perbedaannya. Jadi yang pertama, perbedaannya itu yang pertama itulah perbedaan dari tempatnya. Tempatnya ini dari spermatogenesis ini adalah di tempatnya adalah di tubulus seminiferus. Sedangkan di oogenesis ini atau pembentukan ovum itu ada di ovarium. Lalu hasilnya ini untuk oogenesis ini hanya satu ovum kan yang fungsional. Sedangkan spermatogenesis ini menghasilkan 4 sperma yang fungsional. Lalu yang ketiga, untuk pembentukannya ini dilaksanakannya kalau untuk sperma kan selama laki-laki ini hidup ya. Tetapi untuk wanita ini ada batasannya, yaitu adalah menopause gitu. Itu merupakan perbedaan inti dari oogenesis dan juga spermatogenesis seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, Ibu lanjut ya. Sekarang ada gametogenesis pada hewan nih. Kira-kira hewan sama nggak sih sama kayak kita pembentukannya? Pembentukan sel gametnya? Iya, betul sekali, sama. Pada jantannya ini melakukan spermatogenesis, pada betinanya melakukan oogenesis. Dalam proses ini kadang terjadi kondisi maturasi atau pematangan, yaitu perkembangan dari hasil akhir meiosis yang tidak langsung menjadi sel gamet. Seperti itu. Jadi ada sel-sel lainnya, tidak langsung jadi sel gamet kalau untuk tumbuhan ini sendiri, untuk hewan ini sendiri. Nah, dapat dilihat di gambarnya ada mengenai pembentukan dari spermatogenesis dan juga ada oogenesis. Nah, kira-kira mereka ini tahapannya hampir sama dengan wanita. Maksud ibu itu sama dengan manusia. Namun bedanya pada saat oosit ini. Nah, dia tidak ada yang namanya proses menstruasi kan pada hewan seperti itu. Ada tapi hanya pada mamalia saja. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang gametogenesis pada hewan? Tidak ada. Oke, Ibu lanjut ya. Oke, pada slide selanjutnya mengenai mikrosporogenesis. Apa itu mikrosporogenesis? Nah, mikrosporogenesis ini adalah pembentukan dari inti sperma. Nah, dimulai dari mikrosporosit. Dapat lihat ya gambarnya di PPT-nya. Nah, mikrosporosit ini merupakan sel induk serbuk sari. Nah, dia ini mengalami pembelahan meiosis 1 sehingga menghasilkan satu pasang sel yang haploid. Lalu, dia ini mengalami pembelahan meiosis 2 yang menghasilkan mikrospora tetrat atau 4 mikrospora haploid yang bergabung menjadi satu. Disebutnya mikrospora tetrat. Nah, lalu setiap dari mikrosporanya ini mengalami karyokinesis sehingga menghasilkan 4 selnya ini yang di dalamnya masing-masing memiliki 2 inti atau menghasilkan 2 inti, yaitu ada inti generatif dan inti vegetatif. Nah, nantinya inti generatif ini akan membelah secara mitosis sehingga membentuk 2 inti sel sperma, inti generatif 1 dan juga inti generatif 2 gitu. Jadi mikrosporogenesis ini merupakan pembentukan sperma pada tumbuhan. Selanjutnya, pembentukan atau proses makrosporogenesis dapat dilihat ya gambarnya. Nah, dia ini berasal dari sporosit. Nah, megasporosit ini mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel yang haploid. Setelah itu, kedua sel yang ini mengalami pembelahan meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 megaspora yang haploid. Namun, 3 dari 4 itu mengalami degenerasi atau mati sehingga tersisa hanya 1
megaspora. Nah, dia ini mengalami 3 kali pembelahan mitosis diikuti dengan karyokinesis tanpa ada sitokinesis sehingga menghasilkan 8 inti haploid. Nah, kira-kira apa aja sih 8 inti haploid itu? Nah, yang pertama itu menghasilkan 2 inti kandung lembaga sekunder atau yang disebut sebagai IKLS, lalu menghasilkan 3 antipoda, lalu menghasilkan 2 ovum dan menghasilkan 2 sinergit dan 1 ovum. Diulang ya, menghasilkan 8 inti haploid yang masing-masing terdiri dari 2 inti kandung lembaga sekunder atau IKLS, 3 antipoda, 2 sinergit dan juga 1 ovum. Nah, kira-kira apa sih Bu sinergit? Apa sih Bu antipoda dan juga apa itu IKLS? Nah, kita jawab bersama-sama ya. Sinergit ini merupakan inti cadangan yang terletak di kanan dan kiri ovum. Sinergit ini akan hilang setelah terjadinya fertilisasi antara inti generatif 1 atau mikrospora dengan ovum yang akan membentuk zigot. Jadi, sinergit ini merupakan apa? Inti cadangan yang terletak di kanan dan kiri dari sel ovum atau sel telur. Lalu ada antipoda. Antipoda ini merupakan inti cadangan yang terletak di kutub yang berlawanan dengan ovum. Nah, akan hilang setelah terjadinya fertilisasi. Lalu ada IKLS, inti kandung lembaga sekunder. Nah, dia ini merupakan sel yang akan fertilisasi dengan inti generatif 2 yang akan menghasilkan endosperma. Jadi pada saat sinergit ini kan sinergit ini yang akan hilang pada saat adanya pembuahan pada inti generatif yang pertama. Sedangkan IKLS ini akan menghasilkan sel yang akan berfertilisasi dan menghasilkan endosperma. Kalau yang sinergit menghasilkan apa? Zigot, betul. Nah, sampai di sini materi mengenai gametogenesis ini. Apakah ada yang bertanya sebelum kita? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan spermatogenesis dan juga oogenesis? Spermatogenesis ini merupakan proses pembentukan sperma. Oogenesis ini merupakan proses pembentukan dari ovum. Nah, lalu untuk pertanyaan yang kedua, tempat terjadinya spermatogenesis ini yaitu adanya di testis atau di tubulus seminiferus. Mohon maaf, ulang. Oke, untuk nomor 2 itu terdapat yang pertama indikatornya adalah tempat. Tempatnya ini untuk spermatogonium itu ada di mana? Iya, betul, di testis, lebih tepatnya di tubulus seminiferus. Lalu untuk ovum ini pembentukannya di ovarium atau di folikel ovarium. Nah, tujuannya ini kira-kira untuk apa? Iya, untuk spermatogenesis ini itulah pembentukan sperma. Lalu kalau untuk oogenesis ini adalah pembentukan ovum. Nah, prosesnya itu dengarkan baik-baik ya. Yang pertama spermatogonium, yang kedua spermatosit primer masih menghasilkan 1, yaitu kan masih diploid. Lalu menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang masing-masing sudah bersifat haploid. Lalu menghasilkan 4 spermatid dan juga menghasilkan 4 spermatozoa. Lalu untuk oogonium, maksudnya oogenesis itu yang pertama ada oogonium, yang kedua ada oosis primer, oosis sekunder, lalu dan juga badan polar yang pertama, lalu ada ootit dan 3 sel polos atau sel badan polar dan juga 1 ovum gitu. Lalu untuk tempat penyimpannya untuk ovum spermatogenesis ini dia itu penyimpanannya itu adalah di semua testis, sedangkan untuk oogenesis ini adanya di tahap 1 pembelahan di ovarium dan tahap 2 di luar ovarium. Hasilnya yaitu untuk spermatogenesis itu menghasilkan 4 sel sperma fungsional, tapi untuk oogenesis ini hanya menghasilkan 1 sel ovum yang fungsional. Selanjutnya nomor 3, jelaskan tahapan spermatogenesis dan juga oogenesis dari gambar yang telah tersedia. Nah, gambarnya ini yaitu dapat kita lihat ya di gambar yang pertama. Nah, ini kan merupakan gambar spermatogenesis dan juga oogenesis pada hewan.
Nah, berarti yang pertama itu kita menjelaskan yang terlebih dahulu dari primordial germ cell, lalu membelah atau mengalami diferensiasi menjadi spermatogoni dan juga oogonia, lalu membelah meiosis 1 menghasilkan spermatosit primer dan oosit primer, lalu menghasilkan 2 spermatosit sekunder, dan juga untuk organisme ini menghasilkan 1 oosit sekunder dan juga 1 badan polar. Lalu membelah lagi meiosis 2 dan menghasilkan 4 spermatid. 4 spermatid ini membelah lagi, mengalami berdiferensiasi lagi menjadikan 4 spermatozoa. Lalu untuk oosit yang tadi mengalami meiosis lagi kan, meiosis kedua yang menghasilkan 1 ovum dan 3 badan polar, karena tadi si badan polarnya ini bakal membelah lagi gitu. Nah, untuk nomor 4 itu kan pembelahan pada tumbuhan, ya itu kan gambarnya berarti yang di nomor gambar yang bawahnya ya, gambar nomor 2. Nah, di situ itu ada penjelasan mengenai mikrosporogenesis dan juga makrosporogenesis ya. Nah, dapat dilihat gambarnya sama seperti penjelasan yang Ibu telah jelaskan sebelumnya. Mikrosporogenesis ini berasal dari mikrosporosit yang mengalami meiosis 1 menghasilkan 1 sel yang haploid, lalu membelah lagi menjadi 4 mikrospora haploid yang bersatu atau disebut sebagai tetrad. Selanjutnya mengalami karyokinesis. Setiap mikrosporanya ini mengalami karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid, yaitu inti vegetatif dan juga inti generatif. Nah, inti generatifnya ini melakukan pembelahan secara mitosis yang menghasilkan 2 inti sperma, yaitu inti generatif 1 dan juga inti generatif 2. Selanjutnya ada megaspora. Megaspora ini berasal dari megasporosit. Sel induk megaspora ini dengan inti diploidnya mengalami meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel haploid. Lalu yang kedua sel tersebut mengalami pembelahan meiosis 2 menghasilkan 4 megaspora yang haploid. Namun 3-nya lagi kan tadi mengalami degenerasi atau mati ya, sehingga hanya menyisakan 1 megaspora. Nah, megaspora ini nantinya akan mengalami 3 kali mitosis dan juga mengalami karyokinesis tanpa sitokinesis dan menghasilkan 8 inti haploid. 8 inti anakan tersebut yaitu ada 2 inti kandung lembaga, 2 inti kandung lembaga, 3 antipoda, dan 2 sinergit dan juga ovum. Seperti itu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, adakah yang dapat menyimpulkannya? Selanjutnya itu mengenai kesimpulan. Adakah di sini yang dapat menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Boleh dibacakan saja dari LKPD. Baik, betul sekali yang telah menyampaikan kesimpulannya. Ibu lengkapi ya kesimpulannya. Nah, gametogenesis ini merupakan proses pembentukan gamet. Untuk pembentukan sperma disebut sebagai spermatogenesis. Untuk pembentukan ovum disebut sebagai oogenesis. Nah, mereka ini pembelahannya itu diawali dari pembelahan mitosis yang diakhiri menjadi pembelahan dari meiosis. Nah, spermatogenesis ini menghasilkan 4 sperma yang fungsional. Sedangkan oogenesis ini hanya menghasilkan 1 ovum yang fungsional dan juga 3 badan polar. Nah, selain itu, spermatogenesis ini dilakukannya atau dibentuknya itu di tubulus seminiferus. Sedangkan untuk oogenesis ini dibentuknya pada ovarium. Lalu ada mengenai gametogenesis hewan dan tumbuhan. Hewan sendiri memiliki gametogenesis yang sama seperti kita, yaitu ada yang namanya spermatogenesis dan juga ada yang namanya oogenesis. Namun seringkali terjadinya ada proses pematangan sehingga
tidak langsung menjadi gamet. Selanjutnya itu ada mengenai tumbuhan. Nah, tumbuhan ini berbeda dengan hewan dan juga manusia. Dia ini ada mikrosporosit atau mikrosporogenesis dan juga ada makrosporogenesis. Mikrosporogenesis ini yang nantinya akan menghasilkan sel sperma. Lalu untuk makrosporosis ini yang nantinya akan menghasilkan ovum. Nah, dia ini tumbuhan ini kalau misalkan mikrosporosit ini berasal dari mikrospora. Sedangkan untuk mikrosporosit, sedangkan untuk yang makrosporosit ini berasal dari megasporosit. Lalu untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, silahkan mengerjakan proses yang telah Ibu sediakan di e-learning. Sudah dibuka semuanya, sudah di-download. Baik, dikerjakan selama 10 menit ya. Dimulai dari sekarang. Oke, waktu untuk mengerjakan dari proses ini telah selesai ya. Nanti Ibu akan periksa hasilnya dan akan Ibu umumkan pada pembelajaran minggu depan. Nah, untuk minggu depan itu disiapkan ya untuk kita akan mengadakan CBT atau Computer Based Test atau ulangan harian mengenai bab pembelahan sel. Jadi disiapkan materinya dari materi awal, dari mitosis sampai dengan sekarang, gametogenesis. Oke. Jangan lupa untuk terus belajar. Dan untuk terus belajar dalam pembelajaran bersama Ibu. Nah, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian dapat mengambil apa yang telah Ibu jelaskan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa ya untuk pertemuan selanjutnya itu adalah kita melakukan computer based test yang kalian harus belajar materi mengenai bab ini, yaitu pembelahan sel. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.